Tuhan sertamu. Besertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus pergi ke kota Nain. Pengikut-pengikutnya dan banyak orang pergi bersama-sama dengan dia. Waktu Yesus sampai dekat pintu gerbang kota itu, orang-orang sedang mengantar jenazah keluar dari kota. Yang meninggal adalah anak laki-laki tunggal seorang janda. Banyak penduduk kota ada bersama-sama dengan ibu itu. Ketika Yesus melihat wanita itu, ia kasihan kepadanya lalu berkata, "Jangan menangis lagi." Kemudian Yesus maju sedikit ke depan dan menjamah peti jenazah itu. Maka orang-orang yang mengusung peti itu pun berhenti. Lalu Yesus berkata, "Hai anak, aku menyuruh engkau bangun." Pemuda yang sudah mati itu bangun, duduk dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang takut dan mulai memuji-muji Allah. Mereka berkata, "Seorang nabi besar sudah muncul di tengah-tengah kita. Allah sudah datang menyelamatkan bangsanya." Kabar tentang Yesus ini tersebar di seluruh Yudea dan daerah sekitarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 kata yang merupakan kata kunci bagi kita orang beriman, yakni pengharapan, iman, dan cinta kasih. Mengapa disebut pengharapan? Bahwa semua yang dijanjikan oleh Yesus belum terpenuhi semuanya sampai ia datang untuk kedua kalinya pada penghakiman terakhir. Tetapi iman Katolik percaya bahwa sebelum penghakiman terakhir, orang-orang yang meninggal itu sudah menjalani penghakiman pribadi-pribadi, di mana seorang yang meninggal, dia juga sudah mesti mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan. Bagaimana dasarnya itu? Seperti yang ditulis dalam Injil, yakni kisah orang kaya dan Lazarus. Di situ Yesus menceritakan bahwa Lazarus berada di pangkuan Abraham. Memang tidak dikatakan berada di surga, tapi berada di pangkuan Abraham. Berarti Lazarus ada di antara orang kudus. Salah satunya ialah bapak kita, yakni Abraham. Sedangkan orang kaya itu yang dalam hidupnya adalah orang sombong, dia berada di api neraka. Bahkan ada komunikasi yang sangat menarik, di mana orang kaya itu minta tolong kepada Abraham agar Lazarus mau memasukkan tangannya ke dalam air dan memberikannya kepada orang kaya itu. Tapi apa yang terjadi? Bahwa Abraham tidak mengizinkan semuanya, karena tidak ada lagi sebenarnya hukum cinta kasih antara surga atau antara tempat si Abraham maupun neraka. Pertanyaan berikut ialah, sekiranya kalau orang belum sampai di surga maupun di api neraka, bagi iman kita ialah itu yang disebut api penyucian. Dan itu juga tadi dikatakan dalam bacaan pertama dalam kitab Kebijaksanaan, dikatakan setelah disiksa sebentar mereka menerima anugerah besar dan mereka masuk dalam kerajaan Allah. Jadi api penyucian itu ialah situasi atau tempat tertentu di mana karena konsekuensi dari dosa, maka yang meninggal ini harus menjalani semacam hukuman atau semacam pemurnian, supaya ia semakin dimantapkan, supaya ia semakin disucikan. Caranya bagaimana? Bahwa dia mengharapkan pertolongan rohani dari kita yang masih hidup, yakni orang-orang yang masih berjuang di dunia ini, dan juga tentu dari mereka yang sudah ada di surga. Yang kedua, sangat manusiawi bahwa
siapapun yang kita cintai, apalagi kita kenal sebagai orang yang baik, ketika dia meninggal, tentu kita berharap bahwa dia masuk surga. Ini semakin mendorong kita bahwa doa-doa orang beriman yang percaya sangat dibutuhkan oleh mereka yang sudah meninggal, terutama bila mereka masih belum dimurnikan sungguh-sungguh dari konsekuensi atau akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu dalam sakramen permandian kita percaya bahwa penenggelaman dalam arti hurufiah, tapi juga pembaptisan artinya mati bersama Kristus. Tetapi karena kita percaya kepada Kristus, kita akan keluar dari kematian itu bersama dengan kebangkitan Kristus. Jadi, arti dari permandian ini tidak hanya saja ketika orang dibaptiskan mempunyai daya penyelamatan, tapi justru juga ketika kita menyelesaikan perjalanan kita di dunia ini, daya dari sakramen baptis itu akan kita peroleh ketika kita menghadapi penghakiman dari Tuhan. Baptisan artinya kita memperoleh rahmat, kita memperoleh kesatuan dengan Tuhan, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Saudara sekalian, jadi doa-doa kita tidak saja hanya untuk kita, tidak saja hanya untuk kepentingan kita, tapi juga yang paling sungguh luhur juga ialah bahwa doa kita juga berkenan di hadapan Tuhan bagi jiwa-jiwa mereka yang sudah dipanggil Tuhan. Semoga saudara kita Bapak Lesman Simarmata beristirahat dalam kediaman Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, dan menjadi pendoa bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Amin. Berkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Cornelius Sipayung, para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu Lesman Simarmata yang telah Engkau panggil 40 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa juga dalam Dia dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, dan Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu.
Semoga kami juga Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari dosa, dan jauhkanlah kami dari gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Silakan berdiri. Marilah berdoa. Bapa yang penuh belas kasih, Putramu telah menghidupkan kembali pemuda di Nain dan telah menghibur ibunya secara nyata. Kami mohon kepadamu, semoga saudara kami Lesman Simarmata, Kau beri hidup kekal dan keluarga yang ditinggalkannya mendapat penghiburan karena kepercayaan bahwa kelak akan bertemu lagi dengannya di alam keabadian, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini ekaristi kita dalam rangka mendoakan arwah saudara kita Lesman Simarmata sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus.